Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas aplikasi komputer. Perkenalkan dulu, nama saya Rahmaulan Suci. Nama saya Novia Fitriani dari kelompok 20. Yang pertama ada if else if. Fungsi if dan else if dalam Excel digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Berikut adalah cara menggunakan fungsi if dan else if dalam Excel. 1. Fungsi if sama dengan if buka kurung logical strip bawah text buka kurung value if true tutup kurung koma buka kurung lagi value if false tutup kurung. Logical text. Ini adalah kondisi yang ingin Anda uji. Value if true. Ini adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisi benar. Value if false. Ini adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisi salah. Contohnya, sama dengan if buka kurung A1 lebih dari 10. Lebih besar dari 10, lebih kecil atau sama dengan 10. Ada juga fungsi if else if dalam Excel. Tidak ada fungsi if else if khusus, tetapi Anda dapat mencapai hasil yang sama dengan menambahkan fungsi if lainnya sebagai argumen value if else dalam fungsi if pertama. Contohnya sama dengan if buka kurung A1 lebih dari 10, lebih besar dari 10. Yang if A1 lebih dari 5, lebih besar dari 5 dan kurang dari atau sama dengan 10. Lebih kecil atau sama dengan 5 kutip tutup kurung. Lookup. Fungsi lookup dalam Excel digunakan untuk mencari dan mengambil data dari suatu range atau array. Ada dua bentuk fungsi lookup, vector from dan array from. Yang pertama ada vector from. Rumusnya sama dengan lookup buka kurung lookup strip value, lookup strip vektor, buka kurung ini result strip vektor tutup kurung. Untuk lookup value adalah nilai yang ingin Anda cari. Lookup vektor range satu barisan atau satu kolom tempat mencari. Result vektor range satu baris atau satu kolom yang mengandung nilai yang akan dikembalikan. Jika dihilangkan, lookup vektor akan digunakan. Contohnya sama dengan lookup buka kurung 100, A1 sampai dengan A5, B1 sampai dengan B5 tutup kurung. Fungsi ini akan mencari nilai 100 dalam range A1 sampai A5. Jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai dari range B1 sampai dengan B5 yang berada di posisi yang sama. 2. Array from. Rumusnya sama dengan lookup buka kurung lookup strip value, array tutup kurung. Lookup value nilai yang ingin Anda cari dan array range 2 dimensi tempat mencari. Contohnya sama dengan lookup buka kurung 100, A1 sampai B5 tutup kurung. Fungsi ini akan mencari nilai 100 dalam range A1 sampai dengan A5. Jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai dari kolom terakhir di barisan yang sama. Di sini ada VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dalam Excel digunakan untuk mencari dan mengambil data dari kolom tertentu dalam tabel berdasarkan kunci pencarian yang Anda tentukan. Berikut adalah cara menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP
lookup value negatif sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, table array, index 6, dalam kurung lookup. Ya, untuk lookup value ada nilai yang ingin Anda cari. Nilai ini biasanya berada di kolom paling kiri dari tabel Anda. Untuk table array adalah range sel yang berisi tabel data. Anda harus memasukkan setidaknya 2 kolom. Dan Cool Index 6 adalah nomor kolom dalam tabel array dari mana nilai yang sesuai harus dikembalikan. Nomor pertama kolom adalah 1. Lalu ada range lookup adalah opsional. Jika true atau dihilangkan, pencarian akan mendekati, yaitu jika lookup value tidak ditemukan, fungsi akan mencocokkan nilai terbesar yang lebih kecil. Tapi jika false, pencarian akan tepat, yaitu jika lookup value tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan pagar n per a. Contohnya sama dengan VLOOKUP buka kurung tanda kutip apple tanda kutip koma A1 sampai ke B5, 2, false tutup kurung. Nah, fungsi ini akan mencari apple dalam kolom A dari range A1 sampai B5. Jika ditentukan, fungsi akan mengembalikan nilai dari kolom B dari baris yang sama. Jika tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan pagar n per a. Di sini juga ada lookup. Fungsi lookup dalam Excel digunakan untuk mencari dan mengambil data dari baris tertentu dalam tabel berdasarkan kunci pencarian yang Anda tentukan. Berikut adalah cara menggunakan fungsi lookup. Sama dengan lookup value, table array, row index 6, dalam kurung range lookup. Nah, ini fungsinya kayak tadi ya, untuk rumus seperti kayak VLOOKUP. Lanjut, kita langsung aja masuk ke contoh. Untuk contoh rumusnya kayak sama dengan lookup buka kurung tanda kutip apple tanda kutip A1 sampai B5, 3, false tutup kurung. Nah, fungsi ini akan mencari apple dalam baris pertama dari range A1 sampai D5. Jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai dari kolom yang sesuai di baris ketiga. Jika tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan pagar n per a. Di sini saya akan mengerjakan Q11 mata kuliah Applikom. Yang pertama-tama di sini ada gaji pokok. Untuk menentukan gaji pokok diambil dari tabel 1. Jabatan dibagi persen gaji pokok. Saya menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 titik koma blok tabel 1 untuk menguncinya kita memerlukan Fn dan F4 dipencet secara bersamaan. Fn dan F4 dipencet secara bersamaan. Setelah ini titik koma, karena kita ingin menentukan gaji pokok, kita pencet 2 karena ini ada di kolom kedua. Gaji pokok ada di kolom kedua. 2 titik koma 0 tutup kurung
enter. Di sini sudah tertera gaji pokoknya itu 900. Tinggal kita tarik sampai bawah. Lalu untuk menentukan T jabatan juga sama. T jabatan diambil dari tabel 1. T jabatan dibagi persen dari gaji pokok. Rumusnya yaitu sama menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 titik koma blok tabel 1. Untuk menguncinya, untuk menentukan T jabatan, saya juga menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 titik koma blok tabel 1. Untuk menguncinya, kita harus menekan Fn dan F4 secara bersamaan. Setelah itu, Fn dan F4 secara bersamaan. Setelah itu, titik koma. Karena kita ingin menentukan T jabatan di tabel 1 itu ada tertera di kolom ketiga. Kita tulis 3, titik koma, 0. Tutup kurung. Dikali C2 itu gaji pokok. Enter. 225 itu T jabatan. Kita tarik saja sampai bawah. Lalu untuk menentukan T makan, di sini T makan dan transport dan pajak diambil dari tabel 2. T transport dan T makan dibagi persen gaji pokok. Saya di sini menggunakan VLOOKUP yang rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 titik koma tabel 2 kita blok. Untuk mengunci tabel tersebut, kita pencet Fn dan F4. Fn dan F4. Lalu titik koma. Karena T makan ada di kolom kedua, kita tulis 2. Titik koma 0 yang menjelaskan true. Lalu tutup kurung. Setelah itu lalu enter. 50 ini T makan. Kita tarik saja sampai bawah. Dan untuk menentukan T transportasi hampir mirip dengan T makan menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 titik koma blok tabel 2. Untuk mengunci kita pencet, kita blok dulu Fn dan F4 secara bersamaan, lalu titik koma. Karena ingin menentukan transportasi, kita menggunakan kolom yang ketiga. Kita tulis 3, titik koma, 0, tutup kurung. Lalu dikali C2. Dikali C2. Enter. Lalu kita tarik saja sampai bawah. Lalu di sini saya akan menentukan pajak. Pajak juga menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung A2
titik koma, lalu kita blok tabel kedua. Setelah itu kita kunci menggunakan Fn dan F4 secara bersamaan. Titik koma. Karena kita ingin menentukan pajak, karena pajak ada di kolom 4, kita tulis 4, titik koma, 0, tutup kurung, dikali C2. Enter. Lalu kita tarik untuk menentukan total. Di sini total dibagi gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Yang rumusnya sama dengan sum buka kurung C2 sampai dengan F2 tutup kurung lalu dikurangi G2. Enter. Lalu kita tarik saja sampai bawah. Itu adalah jawaban dari Q11 mata kuliah Aplikom. Lanjut. Baik, untuk kuis 11 latihan kedua di sini ada jabatan. Jabatan rumusnya itu sama dengan if buka kurung left buka kurung lagi lalu A2 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip M tanda kutip titik koma tanda kutip supervisor tanda kutip titik koma if buka kurung left buka kurung lagi A2 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip N tanda kutip titik koma tanda kutip stop tanda kutip tutup kurungnya 2 kali enter. Nah, hasilnya ini untuk hasilnya dan kita tarik ke bawah dan hasilnya akan secara otomatis terisi. Nah, untuk gaji pokok ini ada rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung H2 titik koma lalu kita blok yang tabel K1 lalu kita tekan Fn berbarengan dengan F4 lalu titik koma lalu 2 titik koma lagi 0 tutup kurung. Nah, yang dimaksud 0 di sini adalah false. Lalu kita enter untuk hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk transport rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP buka kurung A2 titik koma kita sekarang blok yang tabel 2 dan caranya sama, kita tekan Fn berbarengan dengan F4 lalu titik koma lalu 2 lalu titik koma lagi 0 atau false tutup kurung enter.
kita tarik lagi ke bawah. Nah, dan untuk pajak, rumusnya sama dengan C2 dikali 6%. Enter. Ini hanya untuk yang M saja. Nah, untuk yang N itu rumusnya sama dengan C4 dikali 5%. Enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, dan untuk total, di sini total itu rumusnya sama dengan C2 ditambah D2 dikurang E2. Enter. Ini kita ganti ke accounting. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, dan untuk penempatan di sini rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung left buka kurung lagi A2 titik koma 1 tutup kurung titik koma lagi, kita blok yang tabel 1. Caranya kayak tadi ya, Fn berbarengan dengan F4. Lalu titik koma 3 tutup kurung dan tanda kutip strip tanda kutip dan lagi HLOOKUP. Lalu buka kurung type buka kurung lagi A2 titik koma 1 tutup kurung titik koma lagi. Nah, sekarang kita blok yang tabel kedua. Kita tekan Fn berbarengan dengan F4. Lalu titik koma lagi 3 tutup kurung enter. Nah, di sini kita tarik lagi ke bawah. Lanjut, untuk menentukan Q12 mata kuliah Applikom, yang pertama itu lamatur. Lamaturnya itu kita tambahin harinya. Kita blok dulu, kanan, cari format cell, kita tambahkan hari di belakangnya. Kutip, tulis hari, kutip lagi, lalu oke. Setelah itu untuk tujuannya, tujuan diambil dari tabel awal dan tabel tujuan. Kita menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung tulis left buka kurung A2 titik koma 1 lalu tutup kurung titik koma lagi, baru kita blok tabel awal. Setelah seperti ini kita kunci menggunakan Fn dan F4 secara bersamaan. Lalu titik koma. Karena kita ingin menentukan kota, kita pencet, karena kota ada di kolom kedua, kita pencet 2, tutup kurung,
dan kutip, strip, kutip, dan lookup, buka kurung, tulis, write, buka kurung, A2, titik koma, 1, tutup kurung, titik koma, kita blok tabel tujuan, lalu kita kunci menggunakan Fn dan F4. Karena kota ada di kolom kedua, 1, 2, kita pencet 2, titik koma, 2, lalu tutup kurung. Enter. Sudah seperti ini, kita tarik saja sampai bawah. Untuk tanggal kembali, tanggal berangkat ditambah lamatur, jika dari Bandung, tanggal berangkat 27 Maret 2015, jika dari Jakarta, tanggal berangkat 28 Maret 2015. Kita gunakan rumus if sama dengan if buka kurung left buka kurung A2 titik koma 1 tutup kurung lalu sama dengan kutip B kutip lagi titik koma tulis date value lalu buka kurung 2015 garis miring 3 garis miring 27 kutip lagi tutup kurung lalu tambah B2 titik koma if buka kurung left buka kurung A2 titik koma 1 tutup kurung sama dengan kutip J kutip lagi titik koma date value kita tulis date value lagi buka kurung 2000 kutip 2015 garis miring 3 garis miring 28 tanda kutip
tutup kurung, tambah B2, tambah B2, titik koma, tutup kurung, enter. Kita ubah seperti ini. Kita ubah. Lalu kita hapus dulu generalnya. Lalu tulis DD strip M-nya 3 kali, 2, 3. Strip lagi. I-nya 2 kali. I. Baru oke. Kalau sudah seperti ini kita tarik. Seperti ini. Lalu untuk tanggal kembali, sudah tanggal kembali. Lalu untuk berangkatnya kita tambahkan pukul di depannya. Seperti tadi, kita blok dulu. Pencet kanan, format cell, custom. Depannya kita tambahin pukul. Kutip, tulis pukul, kutip lagi, enter. Lalu spasi, lalu kita pencet OK. Sudah tertera pukul. Untuk menentukan tiba berangkat ditambah lama perjalanan, di sini sudah tertera di PDF rumusnya. Langsung kita masukin saja, lalu enter. Kalau sudah seperti ini, kita klik kanan, cari format cell, kita tambahkan pukul di depannya. Pertama itu kutip, tulis pukul, kutip lagi, spasi, baru pencet OK. Kalau sudah seperti ini, kita tarik saja ke bawah. Iya. Latihan quiz 13 ini kita akan menggunakan fungsi. Cara menggunakan fungsi filter. Pertama-tama kita blok semuanya, lalu kita ke data, lalu klik filter. Untuk menampilkan data yang jurusannya hanya MIP saja, kita akan klik ini, lalu kita pilih MIP saja. Otomatis ini hanya MIP. Untuk menampilkan data nilai yang kurang dari 80 adalah caranya pertama-tama kita klik ini, lalu kita bilangin yang 80 sama 85-nya. Oke. Nah, jadi di sini kelihatan mana yang nilainya di bawah dari 80. Untuk mencari rata-rata, di sini kita klik subtotal nilai. Rata-rata. Untuk rumusnya di sini kita sama dengan subtotal
1, koma, kita blok yang nilai, habis itu tutup kurung, enter. Dan untuk subtotal rata-rata nilainya 80,8. Untuk close private at top, pertama-tama kita masuk ke page layout, lalu kita pilih print titles, lalu di sini kita pilih yang barisan pertama, lalu print preview. Untuk membuat validasi, kita akan menampilkan yang jurusannya saja. Di sini kita pilih data validation, lalu kita ganti sama list, lalu search, kita klik yang jurusan, enter, oke. Validasi data gunanya agar bisa memperbaiki tanpa merecord ulang. Untuk membuat validasi data, di sini kita akan memasukkan nilai yang hanya dari 0 sampai 100. Klik data validation, lalu kita ganti sama world number, minimumnya kita 0, maksimumnya 100. Untuk input message, titelnya kita mau masukkan nilai hanya 0 sampai dengan 100. Nah, untuk input message-nya kita masukkan nilai hanya 0 sampai dengan 100. Untuk error alert, di sini kita untuk membuat peringatan data salah. Ini hanya masukkan nilai 0 sampai dengan 100. Oke. Ini kita akan coba untuk mengujinya ya. Di sini kita ganti nilai 120. Di sini ada peringatan bahwa tadi kita masukkan jadi kelihatan bahwa data kita itu salah. Cara menggunakan pivot table, kita klik insert, lalu pivot table. Di sini kita akan mengubahnya di sini kita blok table, tuh oke. Di sini kita akan menampilkan nama mahasiswa dan mata kuliah.
kita juga bisa menampilkan nama mahasiswa dengan nilai. Di sini kita akan menggunakan fungsi pressband untuk menampilkan nomor dan nama mahasiswa. Pertama-tama kita buka review, lalu pressband, kita klik yang paste to top row, kita mau yang blok yang ini, nama, munculkan nama. Di sini kita bisa geser, tetapi namanya masih ada. Lalu kita pilih yang freeze now. Pressband sendiri itu adalah untuk membekukan, dimana kita bisa menggeser sebagai, tetapi nomor ini tidak tergeser sama sekali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.